Oke, Bu. Jika diketahui tangen theta itu sama dengan A, maka nilai sinus di kuadran yang kedua, perhatikan ya, di kuadran yang kedua adalah di sini tangen theta itu sama dengan A. Artinya bahwasanya tangen itu untuk theta itu adalah A per 1. Tangen itu rumusnya Y per X. Berarti Y-nya sama dengan A, X-nya sama dengan 1. Maka gunakan Pitagoras untuk mencari R. R itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Masukkan X-nya, masukkan Y-nya. Itu menjadi akar X-nya 1, berarti 1 kuadrat. Ditambah Y-nya A, berarti A kuadrat. Ini sama dengan kita buat akar 1 kuadrat 1 ditambah A kuadrat A kuadrat. Inilah jawabannya. Pertanyaannya itu adalah nilai daripada sinus theta itu di kuadran yang kedua, kuadran 2. Artinya sinus di kuadran kedua itu bernilai positif. Sinus di kuadran kedua itu bernilai positif. Maka gunakan sinus theta itu sama dengan Y per R. Nah, jadi di sini nilainya itu positif. Di sini nilainya itu positif. Jadi karena positif kita nggak usah tulis. Itu sama dengan ambil Y-nya, berarti Y yang ini. Berarti Y-nya A. Kemudian per R-nya berarti masukkan yang ini. Berarti akar 1 ditambah A kuadrat. Inilah jawabannya. Di ABCD-nya ini adalah pilihan A. Oke, sampai di sini. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Diketahui tangen A itu sama dengan 3/4. Kemudian tangen B itu sama dengan 8/15. A dan B itu sudut lancip. Artinya sudut lancip berarti dia berada di kuadran yang pertama. Nilai sinus A kali cos B dikurang cos A sin B adalah, kita cari. Pertama, kamu kerjakan dulu. Tangen A itu sama dengan 3/4. Artinya 3 ini adalah Y, kemudian 4 ini adalah X. Maka cari Pitagoras, R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu sama dengan akar, masukkan X-nya itu berapa? 4 kuadrat. Ditambah Y-nya masukkan, berarti 3 kuadrat. Itu sama dengan akar 4 kuadrat 16. Ditambah 3 kuadrat 9. Jumlahkan, berarti akar 25. Ini sama dengan 5. Nah, di sini kalau kita perhatikan akar 25 itu kan bisa aja 5, bisa minus 5. Jadi kamu harus perhatikan, lihat, karena dia berada di kuadran pertama, maka kamu pilih nilainya yang positif. Nah, kalau sekiranya dia berada di kuadran yang keempat misalnya, maka kamu pilih dia yang negatif. Karena apa? Sinus di kuadran yang keempat itu nilainya negatif, ya. Tetapi soal kita sekarang, dia berada di kuadran yang pertama, maka kamu ambil dia nilainya yang positif. Kita lanjut. Kemudian di situ dibuat tangen B itu sama dengan 8/15. Berarti tangen sama. Ini adalah si Y, ini adalah si X. Cari Pitagoras untuk yang R. R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sama dengan akar, masukkan si X-nya, berarti 15 kuadrat. Ditambah, masukkan Y-nya, berarti ditambah 8 kuadrat. Itu sama dengan akar 15 kuadrat itu berapa? 225. Ditambah 8 kuadrat berarti 64. Totalnya ini berapa? Ini menjadi akar 289. Akar 289 itu sama dengan 17. Oke, perhatikan sama dengan yang di atas. Karena dia berada di kuadran yang pertama, maka nilai yang kita pakai adalah nilai yang positif. Karena tangen di kuadran pertama itu kan nilainya positif. Sekarang pertanyaannya. Pertanyaannya adalah sin A cos B dikurang cos A sin B. Masukkan angkanya. Untuk sinus, perhatikan ya, yang A ini adalah kepunyaan si A. Udah. Sinus itu kan rumusnya Y per R.
Perhatikannya, sin A kali cos B dikurang cos A kali sin B. Masukkan angkanya. Untuk yang sin A, berarti itu kita ambil dari kepunyaan si A. Sin itu kan Y per R, berarti Y-nya 3, R-nya 5, berarti 3/5. Dikali, lihat cos B. Berarti di sini yang bagian B, cos itu kan X per R, berarti X-nya 15, R-nya 17. 15/17 dikurang cos A, kembali lagi ke si A. Cos itu X per R, berarti X-nya 4, R-nya 5. 4/5 dikali sin B, berarti sin itu kan Y per R, berarti Y-nya 8, R-nya 17. Ini sama dengan, sekarang kalau untuk perkalian, yang atas kali dengan yang atas, yang bawah kali dengan yang bawah. Berarti 3 kali 15, 45, per 5 kali 17, 85. Dikurang, ini juga yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. Berarti 4 kali 8, 32, kemudian per 5 kali 17, itu 85. Sama dengan, kalau udah pengurangan, penyebutnya ini kan sudah sama, berarti tinggal kamu kurangkan bagian atasnya. 45 dikurang 32 itu sama dengan 13/85. Inilah jawabannya.